Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Dan terima kasih yang udah mampir di channel ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah tragedi atau kejadian yang saya alami di kehidupan nyata saya. Kita menceritakan yaitu pembunuhan yang pertama kali saya lihat di kehidupan saya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan cerita demi cerita yang saya alami di kehidupan nyata. Buat channel saya kelas 1 SMP ya sahabat channel. Jadi saya kelas 1 SMP itu di daerah Jakarta Timur ya sahabat channel, yaitu daerah-daerah I Gusti Ngurah Rai ya sahabat channel. Jadi saya 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Jadi bertepatan 97 ya sahabat channel, saya udah kelas 1 SMP ya sahabat channel. Jadi SMP saya sudah melihat pembunuhan di depan mata kepala saya sendiri ya sahabat channel. Jadi sebelum kejadian pembunuhan ini di depan mata saya sendiri, yang dibunuh tuh teman saya sendiri sahabat channel. Setelah itu jadi kita sekolah seperti biasa, saya sekolah seperti biasa normal ya sahabat channel. Sekolah pagi, sarapan ya kan. Hari itu bawa normal-normal aja ya sahabat channel, belum terjadi apa-apa. Jadi malamnya juga saya nggak mimpi apa-apa ya kan. Habis tidur malam ya kan, tidak mimpi apa-apa, bangun tidur, sarapan gitu kan, sebelum akhirnya hari itu adalah hari yang sangat nahas buat teman saya sahabat channel. Nah, ketika pagi itu, ketika sarapan izin sama orang tua gitu kan, akhirnya saya berangkatlah ke sekolah sahabat channel SMP. Dan kebetulan sekolah saya tahun 90-an itu saya jalan ya sahabat channel. Jadi sekolah tuh kita jalan ya sekitar, kalau jalan ya itu sekitar 30 menit ya sahabat channel. Udah jalan sekolah, datang ke sekolah ya kan. Terus datang ke sekolah kita belajar ya kan. Habis belajar, nah sebut saja teman saya tuh saya samarkan ya kan, namanya Anton sahabat channel. Nah saya sempet jam istirahat itu jam 12 sempet komunikasi gitu kan. Dan seminggu atau 2 minggu sebelumnya saya sempat ketemu dan main ke rumah si Anton ini nih. Itu sempat main lah ke rumahnya, karena dari rumah saya nggak jauh juga, dekat, bisa jalan kaki juga gitu. Dan di hari itu juga nggak ada kepikiran apa-apa sahabat channel, real aja gitu, waktunya ngobrol, waktunya ke kantin ya udah gitu. Tiba waktu bel berbunyi ya kan, menandakan waktu pulang itu sahabat channel. Jadi dulu belnya itu bukan pakai tret, bukan, dulu masih pakai ting 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 gitu ya sahabat channel. Jadi masih zaman yang bunyi gitu sahabat channel, menandakan pulanglah serentak gitu. Nah kebetulan saya dan Anton itu kan rumahnya nggak jauh, makanya saya pulang bareng sahabat channel, bisa pulang bareng. Setelah pulang bareng itu satu arah lah gitu. Sambil saya jalan itu sahabat channel, itu saya masih ingat di perempatan lampu merah gitu kan. Jadi saya di belakang gitu kan,
ini saya di belakangnya si Anton. Nah ini perempatan. Jadi si Anton ini udah ditunggu sama sebelah kanan sama sebelah kiri perempatan. Itu ada beberapa orang ya kan yang udah nunggu si Anton gitu. Jadi saya di belakangnya persis gitu kan, belakangnya persis. Dan yang sebelah kiri ini sebelum Anton ini dia udah namanya kita jalannya juga santai, dia udah ngeluarin udah ngeluarin celurit sahabat channel gitu. Begitu saya ini langsunglah dibacok ke si Anton gitu, dibacok kan. Saya sempat ngeliat tuh sempat 2 kali itu sahabat channel. Itu tahun itu jadi umuran anak SMP di umuran saya tuh nggak seperti sekarang sahabat channel. Jadi tubuhnya itu ya gede-gede lah gitu, gede-gede sahabat channel. Kalau sekarang kan anak-anak SMP sekarang tuh kecil-kecil, jadi udah gede sahabat channel, badannya aja udah gede. Jadi nggak tahu kenapa dia langsung diserang gitu kan. Nah saya yang di belakang itu panik sahabat channel gitu, sambil dia ini gitu kan, sambil dia membacokin, yang kanan juga ikut nyerang. Jadi ada 4, yang sebelah kirinya tuh ada 5 orang sahabat channel. Nah sambil fokus ke teman saya juga kalau mau nolongin di saat itu nggak bisa, mau nolongin Antonnya sahabat channel. Akhirnya saya lari sahabat channel, lari nggak tahu mau arah kemana, nyebrang ya kan, masuk gang gitu. Sempet ada yang dari sebelah kanan itu sempat ngejar 2 orang gitu. Karena saya udah ketakutan duluan, akhirnya saya lari nyelamatin diri gitu. Kebayang terus Anton sambil saya nyebut-nyebut Anton, kok bisa kayak gini gitu kan. Akhirnya saya lari tanpa tujuan ya kan, itu tiba-tiba ya kan dari Jakarta Timur I Gusti Ngurah Rai itu saya lari nggak beraturan ya kan, motong kanan motong kiri, tibalah saya masih ingat banget di daerah Pondokopi sahabat channel gitu. Jadi saya udah ngumpet-ngumpet, saya juga nggak mastiin kalau tuh dia bisa ngejar sampai seterusnya, ternyata enggak. Jadi begitu saya lari cepet nyelamatin diri, ternyata dia juga udah nggak ngejar lagi. Karena menurut informasi yang saya dapat, dia itu ngincarnya Anton gitu sahabat channel. Sampai saya tuh buat balik ke arah pulang ke rumah itu saking shocknya saya nggak mau pulang sahabat channel. Jadi di saat itu saya minta ada warung kelontong, warung rokok itu saya ceritain di situ, bang tolongin saya bang gitu, biar saya di sini dulu, saya nggak bisa pulang, teman saya tadi dibacok gitu di depan kepala saya sendiri, saya kabur gitu kan. Terakhir, kamu tawuran, kamu berantem enggak, tiba-tiba gitu. Jadi ya udah, akhirnya sampai maghrib sampai isya saya duduk di situ ya kan, sampai ibu saya tuh nyariin gitu keberadaannya. Jadi ibu saya nyamperin ke sekolahan, ternyata nggak ada. Cuman menurut informasi sekolahan dari keamanan security tadi, sekitar pulang tuh ada yang dibacok sahabat channel. Nah ibu saya kan panik kan. Nah zaman tahun 90-an kan belum ada handphone, baru ya telepati aja lah, udah feeling-feelingan orang tua sama anak kan gitu kan. Ya udah, orang tua saya akhirnya pasrah. Cuman ada yang ngomongin 1 kali 24 jam kalau anak ibu nggak pulang-pulang, ya mau nggak mau gitu kan. Akhirnya saya beraniin diri sahabat channel gitu kan, beraniin diri buat buat pulang. Karena saya juga pasti kepikiran, wah ibu saya pasti nyariin nih gitu kan. Nah akhirnya saya pulang jalan-jalan gitu kan, dengan terus mikirin Anton, nasibnya Anton tuh gimana gitu kan, masih hidup atau enggak gitu ya sahabat channel ya. Saya pulang langsung saya ketok rumah ya kan, tok gitu. Ya Allah, kata ibu saya, ya Allah kemana aja gitu. Tadi di sekolahan ada kabar katanya ada anak sini dibacok gitu, udah dilarin ke rumah sakit gitu kan. Taunya
alhamdulillah selamat gitu kan. Terus siapa yang dibacok gitu, siapa yang dibacok Dra, katanya gitu. Saya bilang ke mama saya, ya kan, yang dibacok Anton yang ini kalau kita ngelewatin rumah kita ngelewat, iya itu gitu kan. Nah akhirnya saya udah panik, dikasih makan, nenangin diri, ya kan. Akhirnya saya datang gitu kan, saya datang ke tempatnya si Anton almarhum itu gitu kan. Itu di situ juga udah ada polisi juga gitu kan, udah ada polisi di tempat almarhum Anton itu. Saya juga masih kecil ya kan, tahun 97 tuh akhirnya saya iniin. Nah akhirnya kata bapaknya Anton, nah mungkin dengar-dengar dari siapa ya sahabat channel, saya ditanya gitu kan, langsung polisi tuh nanyain, gak usah takut katanya gitu. Coba ya saya sih nggak tahu apa-apa ya Pak gitu. Jadi apa namanya, polisi tuh nanya itu gimana kejadian, saya nggak tahu. Terus namanya saya satu arah mau pulang sama Anton, saya di belakangnya Anton gitu. Pas sampai di perapatan lampu merah itu dari sebelah kanan ada 5 orang, sebelah kiri ini ngincar si Anton gitu sahabat channel gitu kan. Itu sih ceritanya. Akhirnya saking ketakutannya saya, ya saya kabur sampai ke daerah Pondok Kopi gitu. Saya ceritain sama polisi gitu kan. Ya udah, akhirnya dari keterangan itu gitu kan, terus saya juga sekalian ngedoain almarhum juga gitu karena besok mau dimakamin. Ya udah, akhirnya saya pulang gitu kan. Dalam pulang tuh malam tuh tidur udah kebayang terus gitu. Bahkan ya seingat-ingat saya dimimpiin gitu, di mukanya di mimpi saya ada muka Anton teriak minta tolong sahabat channel, tolong 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 ya itu. Tapi mimpi gitu sahabat channel. Dan di situ saya udah trauma gitu sahabat channel buat bakal sekolah di situ lagi sahabat channel. Dan akhirnya saya konfirmasi ke ibu saya, dan ibu saya punya keputusan karena was-was. Akhirnya nanti kalau memang kita ada rezekinya kita akan pindah. Jadi di Jakarta itu tahun 97 juga masih musim-musim tawuran gitu sahabat channel, masih banyak tawuran gitu. Apalagi seingat saya yang yang zaman dulu kalau orang naik kereta tuh ya kan, naik kereta tuh bukannya di dalam, di atas, nah gitu kan. Dan bahkan yang saya lihat kalau pulang itu dari bawah tuh kayak anak-anak STM tuh ngumpulin batu kereta api itu nimpukin ke orang-orang yang pada diri atau duduk di atas kereta api itu gitu, ributnya gitu sahabat channel. Dan berapa minggu kemudian gitu kan, akhirnya terungkap kenapa si Anton itu bisa diserang atau dibacok atau dibunuh sahabat channel. Jadi dari keterangan polisi diusut sesuai dengan permintaan orang tuanya, akhirnya bahwa si Anton ini itu pernah nyerang sekolahannya, itu ikut dengan kakak-kakak kelas. Cuman waktu itu Anton itu paling over, paling depan, biarpun kelas 1 SMP, cuman badannya gede. Nah diapalin lah mukanya si Anton itu sahabat channel. Jadi memang sudah jadi inceran gitu. Jadi dia nyerang beserta sama kakak kelasnya kelas 2 ke sekolah yang dia serang, dia paling depan. Jadi udah diciriin sama sekolahannya, makanya dia diincer gitu. Ya kayak saya yang nggak tahu apa-apa juga panik juga, dan tiba-tiba pulang bareng tahu-tahu langsung langsung dibacok dua kali. Seingat saya bacok gitu 2 kali. Seterusnya saya nggak tahu, saya udah lari. Kalau saya ngelindungin diri juga ya udah nggak tahu nasib saya gitu sahabat channel gitu. Jadi cukup berhati-hati sahabat channel, bagi yang punya anak mudah-mudahan dijaga. Kalau bisa sekolah-sekolah sekarang sudah
sudah modern lah, bisa dijemput pakai Grab, Gojek, atau jemputan yang kita dari rumah udah kita percaya sahabat channel. Jadi jangan sampai kejadian di seperti teman saya yang Anton ini gitu kan, cuman sekedar ikut-ikutan kakak kelas, masa depannya hilang. Mungkin itu aja sahabat channel, kisah atau tragedi kejadian yang saya alami di kehidupan nyata. Dan lanjut part-part berikutnya bahwa saya akan pindah dari Jakarta ke Jawa karena melihat situasi gitu kan. Ibu saya melihat situasi bahwa di Jakarta tuh rawan akan tawuran di tahun 90-an. Mungkin itu aja sahabat channel, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat, cerita-cerita yang saya alami di kejadian nyata. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.